Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Febriansyah dari MNJ 23B. NPM saya 234111112. Di sini saya akan membahas apa itu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah penawaran suatu produk atau layanan sama dengan jumlah permintaan untuk produk atau layanan tersebut. Pada titik keseimbangan pasar, harga produk tersebut akan ditentukan secara relatif stabil. Jika harga berada di bawah keseimbangan, permintaan cenderung lebih tinggi daripada penawaran. Sementara jika harga berada di atas keseimbangan, penawaran cenderung lebih tinggi daripada permintaan. Keseimbangan pasar adalah tujuan dalam ekonomi yang menciptakan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Penerapan deret dalam ekonomi ada 3. Yang pertama, model perkembangan usaha. Yang kedua, model bunga majemuk. Dan yang terakhir, model perkembangan penduduk. Yang pertama, model perkembangan usaha. Prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misal produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal. Berpola seperti deret hitung. Dan ini contoh soalnya. Perusahaan Genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut, diketahui A sama dengan suku pertama, yaitu 3.000, B pembeda, yaitu 500, dan N itu 5, yaitu hasil bulan ke-5. Rumusnya A plus N-1 dikali B sama dengan 3.000 plus 5-1 dikali 500 sama dengan 3.000 plus 2.000 sama dengan 5.000. Jadi hasil produksi pada bulan ke-5 adalah 5.000 genteng. Dan yang kedua, model bunga majemuk. Model ini merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Misalnya, besarnya pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya, atau untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Oke, ini contohnya. Diketahui modal pinjaman jumlahnya 1 juta, memiliki bunga majemuk sebesar 2% per bulan. Setelah 5 bulan, berapa modal akhirnya? Diketahui MN tabungan setelah N periode, MO modal awal, B-nya dalam persentase per bulan, N-nya bulan. MO 1 juta, B-nya 2% atau 0,2 ya, N-nya 5 bulan. Maka MN-nya sama dengan MO 1 plus B kali N. MN 1 juta dikali 1 plus 0,02 kali 5. Jadi hasilnya 1.104 sekian. Dan yang terakhir, model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus. Penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur secara matematik. Hal ini dapat dirumuskan sebagai B1, yaitu jumlah pada tahun pertama atau basis, BT atau jumlah pada tahun ke T, yaitu indeks waktu, R persentase pertumbuhan per tahun, dan T indeks waktu atau tahun. Dan ini untuk contoh soal nomor 3. Di kota X dengan jumlah kelahiran 967.000 jiwa,
dan kematian 659.000 jiwa. Sedangkan terdapat imigrasi sebanyak 889.000 jiwa dan imigrasi 512.000 jiwa. Tentukan jumlah pertumbuhan penduduk totalnya. Diketahui X sama dengan pertumbuhan penduduk total, L atau jumlah kelahiran, M atau jumlah kematian, dan L jumlah imigrasi, E jumlah emigrasi. Jadi penyelesaiannya X sama dengan L dikurang M plus I dikurang E. Jadi X sama dengan 967 jiwa dikurang 659.000 jiwa plus 889.000 jiwa dikurang 512.000 jiwa. Jadi hasilnya 600.085.000 jiwa. Sekian materi saya pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.